Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud akhlak kemana? Akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan. Nah, ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja, bahwa revolusi akhlak ini memiliki level. Nah, jadi ada levelnya. Nah, level yang pertama adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa, kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanat, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat. Nah, ini harus masuk di seluruh yaitu elemen masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui dakwah, melalui ajakan, melalui seruan, melalui nasihat, melalui diskusi-diskusi, melalui tulisan-tulisan, melalui rekaman-rekaman. Kita ajak semua dengan dakwah. Nah, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, individu-individu bangsa Indonesia, siapapun dia, yang menginginkan Indonesia bermartabat, yang menginginkan Indonesia berkah, ayo mari kita lakukan revolusi akhlak. Nah, ini di level individu. Nah, sekarang yang kedua, di level sistem. Tentu ada level individu, ada level sistem. Nah, di level sistem ini, kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme, ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini, kita juga harus serius, fokus. Nah, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan, serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum, dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai amanat sila kedua. Nah, jadi artinya penegakan hukum yang adil. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita. Jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali. Itu bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita hijrah. Bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang berkeadilan. Nah, jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu harus menjadi dasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam level sistem ini, revolusi akhlak, kita juga harus bergerak secara cepat. Nah, perubahan yang tidak boleh ditunda lagi. Satu revolusi, satu perubahan yang cepat tapi dinamis. Cepat dan nggak boleh ditunda.
yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia. Nah, sesuai amanat sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi politik adu domba. Oh, ini golongan saya, ini golongan Anda. Oh, ini golongan kritis, kami tidak sukai. Oh, ini golongan asal Bapak senang. Oh, ini kami sukai. Nggak bisa. Oh, yang ini diangkat, yang ini ditendang, yang ini dirangkul, yang ini dipukul. Tidak boleh. Karena dalam satu sistem kepemimpinan, seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat, dia harus ada di atas semua. Semua agama, semua golongan, semua suku, semua ras. Dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja, satu kelompok saja. Maka dia akan terdil. Dan itu berbahaya, bisa mengantarkan kepada perpecahan. Nah, itu yang kita ingin ingatkan. Ini perlu revolusi, semua ini perlu revolusi. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Kita bisa lihat penegakan hukumnya tidak adil, adu domba, pecah belah. Dan ini harus dihentikan. Karena ini merupakan sumber kegaduhan. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya etikat baik, keseriusan, dan kerja keras. Juga dibutuhkan kecepatan. Itu di dalam bertindak. Itu yang disebut sebagai revolusi. Yaitu kita hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat. Sistem politik perwakilan. Nah, sesuai amanat sila keempat dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan sistem politik kita. Nah, sistem politik yang sudah dibangun oleh para founding father ini nggak boleh diganti. Menjadi sistem neolib, menjadi sistem liberal, menjadi sistem yang otoriter, atau menjadi sistem yang diktator, tidak boleh. Karena itu bisa menghancurkan tatanan demokrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi para founding father kita itu luar biasa. Mereka orang-orang cerdas, negarawan. Mereka punya pemikiran begitu panjang ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi mereka sudah letakkan itu dasar-dasarnya. Apa dasar ekonominya, dasar politiknya. Bahkan pertama sekali mereka letakkan dasar agamanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan dasar penegakan hukum. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dasar musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja. Nggak usah kita obok-obok ini Pancasila, apalagi diperas-peras. Mau dijadikan Ekasila, mau dijadikan Trisila. Nah, ini berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, masih dalam tataran level revolusi akhlak. Dari revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat, serius, fokus. Bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non riba, dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial. Dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan amanat sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi level sistem yang saya sampaikan barusan satu persatu, level sistem ini kita bagi 5 tadi, semuanya itu sudah diamanatkan, sudah digariskan dengan secara tegas, jelas, lugas oleh para founding father bangsa Indonesia. Jadi subhanallah, subhanallah, sekali lagi kita harus mendoakan para founding father kita, jasa mereka terhadap bangsa ini. Nah, kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan, menjaga, melestarikan. Nah, bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal revolusi akhlak kita. Nah, karena itu di sini akhirnya sebagai penutup, nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang paling penting. Sekali lagi ini sangat mendasar sekali. Jadi tidak ada gunanya kita bicara secara teoritis
yaitu tentang revolusi akhlak yang sudah saya paparkan tadi. Kalau poin akhir ini tidak kita jaga, yaitu bahwa revolusi akhlak ini mesti melibatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi niatnya mesti ikhlas. Bukan cari kekuasaan, bukan cari jabatan, bukan cari harta benda, bukan. Niatnya mesti ikhlas. Yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua komponen masyarakat, siapapun dia, bagian dari bangsa Indonesia ini harus dilibatkan. Nah, makanya untuk menuju ke arah ini, kita harus buka pintu dialog. Kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja. Kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri. Tidak. Nggak ada yang maksum di antara kita. Nah, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ada kesalahan, ada kelalaian. Kita saling koreksi, kita saling informasi, dan kita saling koreksi. Nah, ini bagian-bagian daripada revolusi akhlak yang ingin saya paparkan supaya menjadi jelas. Nah, pada akhirnya, setelah panjang lebar saya sampaikan soal revolusi akhlak ini, jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu, kalau dengar kata revolusi bersenjata. Atau revolusi pemberontakan, Habib Musir. Enggak betul. Kami ini, para habaib di Indonesia ini, yang beragidahkan ahli sunnah wal jamaah, kami ini dididik oleh guru-guru kami. Kami dididik dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, nggak boleh. Kalau sudah dinyatakan sah, diterima oleh masyarakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan. Tapi kita harus bersikap objektif. Apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya yang bagus, yang baik, harus kita apresiasi. Kita terima, kita jalankan bersama. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar. Mengkritik pemerintahan yang sah, itu bukan pemberontakan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi nggak betul. Jadi nggak ada itu niatan. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita di negeri Indonesia ini saat ini merupakan darul dakwah, negeri dakwah. Nah, di mana kita wajib berdakwah, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, termasuk para penguasa, termasuk para pemerintah. Ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Nah, kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, ya kita hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar. Dari mulai cara yang minimal sampai cara yang maksimal. Tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Kecuali dalam konteks kalau para habaib, para ulama, para kiai, umat Islam dibantai, terjadi genosid, terjadi pembunuhan. Nah, itu dalam konteks bela diri. Dalam hukum agama maupun hukum internasional itu dibenarkan. Nah, semoga itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi yang kita ingin ingatkan di sini, revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi buhot, revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak begitu. Atau disebut khawarij. Enggak begitu. Kita harus sunnah wal jamaah. Kita selalu membuka diri untuk dialog, rekonsiliasi. Ayo sama-sama kita duduk. Kita saling kritik. Kita saling memperbaiki. Nah, inilah dakwah dan hisbah inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, karena itu di sini juga saya ingin ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang revolusi, revolusi itu kan perubahan cepat. Loh, kenapa harus cepat? Karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, mana-mana yang harus segera diperbaiki. Nah, itu namanya revolusi. Apalagi ada tambah kata akhlak. Revolusi, akhlak. Ya berarti revolusinya itu harus berakhlak. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak, ayo stop sudah kegaduhan ini. Mau sampai kapan kita terus bergaduh? Nah, ini.
Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita menyatakan jihad, nah ini ada lagi nih, orang kalau dengar kata jihad ini selalu diidentikan dengan ISIS, dengan teroris, dengan pemenggalan kepala, dengan apa namanya, ya perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Enggak begitu, enggak begitu. Jihad itu, saudara, jihad itu memang pada makna terminologi dia merupakan makna perang. Tapi ada syarat-syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Seperti pada saat penjajah Belanda datang menjajah Indonesia, para ulama-ulama kita menyuarakan jihad, bahkan mereka turun berjihad. Ada Teguh Umar di Aceh dengan Cut Nyak-Din, ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran di Ponorogo, yaitu di tanah Jawa. Mereka semua berjihad. Nah, konteks pada saat itu yang dihadapi oleh beliau-beliau yaitu melawan penjajah. Memang harus jihad, harus berdarah-darah. Nah, tanpa adanya Teguh Umar, Cut Nyak-Din, tanpa ada Pangeran Hasanuddin, tanpa adanya Imam Bonjol, kemudian di Ponorogo dan lain sebagainya, bagaimana kita mau merdeka dari penjajahan? Nah, itu konteks jihad. Begitu juga pada saat kita awal kemerdekaan. Kemudian Belanda membonceng Inggris, ingin menjajah kembali ke Indonesia. Apa yang dilakukan para ulama? Almarhum Al-Maghfurullah Hadratul Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari mengajak para ulama, pondok-pondok pesantren semua dengan resolusi jihadnya, kemudian didukung oleh Muhammadiyah dalam kongresnya di Yogyakarta. Akhirnya terjadi gerakan jihad yang luar biasa, mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks itu jihad wajib. Nah, jadi jangan juga kita mendengar kata jihad kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang merusak. Nggak betul, nggak betul. Nah, di Indonesia saat ini, kita ini bukan darul jihad, tapi darul dakwah. Darul Hisbah. Ini negeri dakwah dan negeri amar ma'ruf nahi munkar. Kan tidak ada genosid. Apa pemerintah kita melakukan genosida terhadap rakyat Indonesia? Kan enggak. Nah, jadi selama tidak ada pembantaian terhadap umat Islam, tidak ada pembunuhan terhadap para ulama kiai, ya kita tidak bicara soal kita perang angkat senjata. Jadi semua itu fitnah. Nah, sebagai penutup akhirnya bicara tentang jihad. Justru Nabi mengatakan jihad yang paling afdol itu sekarang. Jihad yang paling afdol. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimatul haqqin amama sultanil jair. Menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi siapa yang menyampaikan kalimat hak, kalimat benar depan kezaliman penguasa, itu jihad yang paling afdol. Dan itu wajib dilakukan oleh para ulama, khususnya para habaib dan para kiai. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Artinya biasakanlah hidup dengan saling mengkritik, saling menasihati, watawasau bis haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dengan hak, saling menasihati dengan sabar. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak tanpa terkecuali, yuk mulai hari ini, mulai saat ini, stop segala kegaduhan, buka pintu dialog, ayo kita diskusi, ayo kita berargumentasi dengan sehat. Nah, jadi tidak ada lagi tuh rekayasa untuk meruntuhkan tatanan kehidupan demokrasi Indonesia, tatanan penegakan hukum di Indonesia, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi stop kegaduhan ini, stop ketidakadilan, stop kezaliman. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada semua ikhwan. Dan terima kasih kepada para panitia, para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh yang hadir di studio 1 maupun 2. Dan saya mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena jumlahnya cukup banyak ini. Ada 100 ulama dan tokoh. Tapi saya bahagia. Nah, saya ingin sampaikan, saya bahagia betul. Yaitu bisa menemani Anda semua pada saat ini. Dan saya akan mendengarkan juga apa yang akan Anda sampaikan. Ini satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga ingin minta maaf. Yaitu kepada seluruh tokoh, ulama. Kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh. Karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga.
atas saran tim medis. Gitu. Jadi menurut tim medis, pada saat kita menghadapi penumpukan manusia, baik di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, kita sudah berkali-kali menyampaikan, jaga protokol kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tapi gimana ya, antusias umat ini, subhanallah, sampai ribuan laskar nggak mampu mencegah. Padahal ribuan laskar sudah disiapkan. Akhirnya mereka yang bersalaman, mereka yang berusaha untuk meluk dan lain sebagainya. Nah akhirnya tim medis menyarankan ini bukan persoalan COVID atau tidak COVID, baik COVID ataupun tidak COVID, dalam suasana yang sudah crowded seperti itu, ya seharusnya memang mengkarantina diri, atau mengisolasi diri, walaupun tidak COVID sekalipun. Nah, tetap untuk pemulihan, untuk menjaga. Nah, kemudian atas saran mereka juga nanti secara berkala ya diperiksa. Diperiksa dengan rapid test, diperiksa dengan swab antigen, diperiksa juga dengan swab PCR, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya serahkan kepada tim medis. Jadi silakan diperiksa sebaik-baiknya dan seterusnya. Maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama, para kiai yang datang ke rumah saya. Kita di sini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, jadi di pintu gerbang itu kita sediakan ada rapid test, ada swab antigen. Jadi kalau ada tamu-tamu siapapun dia tanpa terkecuali, kita periksa dengan rapid test atau kita periksa dengan swab antigen yang hasilnya kan lebih cepat. Nah kalau memang mereka negatif, ya kita persilakan masuk. Nah, dengan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, kita bisa ngobrol, tapi dalam jumlah yang sangat dibatasi. Nah kalau memang dalam pemeriksaan tadi ada yang positif, ya langsung kita arahkan ke medis, baik ke Hilal Merah Indonesia FPI, Hilmi, atau ke Mercy, atau juga ke rujukan pemerintah kalau mungkin konsentrasi COVID-nya agak tinggi. Nah, jadi langsung kita arahkan. Nah artinya ini tetap akan kita jaga. Nah makanya saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali karena antusiasnya. Nah maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Nah, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah, wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan. Jaga jarak, sering-sering cuci tangan, apalagi kalau bisa berwudu nih bagi umat Islam. Nah, dawamul wudu, kemudian pakai masker, pakai face shield, kemudian hindarkan segala bentuk kerumunan. Saya ajak semua, ayo mari sama-sama dengan semangat revolusi akhlak, bagaimana kita menanggulangi pandemi ini agar bisa yaitu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang paling penting bagaimana wabah ini diangkat, ya tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Banyak istighfar. Nah, bisa jadi wabah yang terjadi ini kan peringatan dari Allah. Nah, karena itu kita taubat, kita kembali ke jalan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas. Itu di samping saya, beliau adalah Imam FPI DKI Jakarta yang luar biasa, punya semangat yaitu untuk revolusi akhlak yang begitu tinggi. Anak menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Abbas yang telah setia dari awal saya pulang sampai sekarang, selalu menemani, dan beliau selalu mengingatkan saya soal protokol kesehatan ini. Kadang-kadang gitu nih orang tua suka lupa lalai, ada anak muda yang ngingetin. Nah, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan tadi buat keresahan atau membuat ada pihak-pihak yang tidak nyaman atau kita melakukan pelanggaran. Nah, itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat, rindu, cinta. Nah, dan makanya pada saat Pak Anies Baswedan
melalui melalui dinasnya. Nah, itu menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau memang salah, ya salah harus bayar denda. Ya nggak usah berdebat, kita bayar denda. Nah, itu sudah kita sampaikan. Dan untuk Pak Anies Baswedan, kita doakan agar beliau cepat sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan juga Bapak Wakil Gubernurnya, agar beliau segera bisa tugas kembali seperti biasa. Amin ya Allah. Biar Jakarta ini menjadi Jakarta yang thayyibah. Begitu juga seluruh gubernur di Indonesia. Selamat bekerja. Ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan. Hindarkan kerumunan. Kerumunan apa saja? Kerumunan pilkada, kerumunan maulid, kerumunan haul, kerumunan apa lagi? Pernikahan. Kerumunan apa saja kita hindarkan, kita jaga, kita dukung upaya ulama dan upaya umaro bagaimana secepatnya kita keluar dari pandemi ini. Amin ya Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.